Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arif Rayova dengan NIM 2307305. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar pra-UAS statistika saya yang dimana diampu oleh Bu Milana. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan instruksinya itu yang bagaimana instruksinya. Nah, di sini kita memiliki studi kasus yaitu dua jenis busi ingin diuji apakah memiliki kualitas yang berbeda. Kedua busi diukur umur pemakaiannya dalam hari dengan data yang ditunjukkan pada di samping. Nah, di sini kita bisa lihat data umur busi A dan juga data dari umur busi B. Nah, instruksi soalnya sendiri adalah Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM Anda. Misalnya NIM saya 2307355, maka data yang saya ambil adalah 25 data pertama yaitu data nomor 1 sampai data 25. Nah, yang kedua, lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kualitas produk ini berbeda. Nah, jika umur busi standar yang diharapkan adalah 390 hari, uji pada tingkat kepercayaan 98%. Yang A-nya adalah umur busi A lebih panjang dari target yang diharapkan, umur busi B lebih panjang dari target yang diharapkan. Nah, untuk instruksi berikutnya adalah presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara jadikan bahan presentasi sebagai latar belakang video, seperti yang saya sedang lakukan. Tampilkan gambar presenter yang sedang berbicara di layar, seperti yang saya lakukan juga, dan juga untuk channelnya upload ke channel YouTube. Nah, untuk itu, setelah melakukan presentasi video, saya akan melakukan penguploadan saya ke channel YouTube dan juga submit link YouTube tersebut ke di tempat yang telah disediakan oleh dosen pengampu mata kuliah statistika. Nah, masuk ke slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi dibilang, karena saya NIM-nya 2307355, di sini saya mengambil data itu sebanyak 25 data. Nah, di sini saya kurangi dulu B dikurang A, maka dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, di sini pengurangan ini menggunakan function dari Excel. Dan untuk itu, rata-rata dari busi A itu adalah 396,44 dan standar deviasinya adalah 52,75. Sedangkan pada busi B itu adalah 414,76 dan juga untuk standar deviasinya 67,44. Dan untuk rata-rata dari nilai B dikurang A tadi adalah 18,32 dan standar deviasinya adalah 88,21. Di sini saya menggunakan fungsi Excel tidak menggunakan rumus manual. Berikutnya, nah di sini kita akan melakukan uji hipotesis perbedaan kualitas produk. Yang mana hipotesisnya adalah H0 sama dengan nol, H1 sama dengan tidak sama dengan nol. Maka di sini nilai A-nya adalah 0,05 dan juga dibagi 2 0,025 dan juga T-nya adalah 0,025 dibagi 24. Kenapa di sini 24? Karena jumlah data tadi dikurang satu atau N dikurang satu, maka didapatkan hasilnya 2,064. Nah, di sini kita akan masuk ke T hitungnya. Nah, yang mana rumus T hitungnya sebagai berikut. Bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini adalah rumus T hitung. Nah, kita lakukan pemasukan angka. Nah, di sini saya lupa memasukkan pernya ataupun garis tengahnya. Di sini kita bisa masukkan itu 18,32 dikurang 0, 80 per 88,21 dibagi akar 25. Maka kita dapatkan hasil 18,22 per 17,64. Maka kita mendapatkan hasilnya itu 1,038 untuk T hitung. Sedangkan T tabelnya kita punya 2,064. Nah, di sini dalam kurungnya negatif T tabel itu per 2 lebih besar dari T hitung, dan lebih besar T hitung lebih besar dari tabel positif tabel. Maka di sini negatif 2,064 lebih besar dari 1 banding
1,038 dan juga 2 positif 2,064. Nah, karena 1,38 ini masih di dalam lingkup negatif 2,04 dan juga positif 0,064, maka kita ada gagal menolak H0 dan juga dan kita menerima H0. Kenapa? Kesimpulannya itu adalah tolak H1 karena tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa kualitas produk busi itu berbeda. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Hmm, Oke. Nah, di sini kita melakukan uji hipotesis umur produk. Nah, yang dimana umur produk A dan juga umur produk B ini kita gunakan secara bersamaan seperti yang berikut ini. Yang mana hipotesisnya seperti ini pada kita fokus ke pembahasan umur produk A dulu. Dan juga di sini kita menggunakan 0,05 dan juga T tabelnya itu maka didapatkan 0,05 dibagi 24 yaitu banyak data dikurang satu atau N dikurang satu. Maka kita gunakan rumus T hitungnya seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan rumus T hitungnya ini, maka didapatkan hasilnya itu 396,44 dikurang 390. Kenapa 360? Karena H0-nya itu adalah 360. Nah, setelah itu per 52,75 dibagi 25 akar 25. Di sini kita dapatkan hasil akhirnya itu 66,44 dibagi per 10,55. Maka hasilnya adalah 0,610 untuk T hitung dan T tabelnya adalah 1,711. Di sini T hitung itu lebih besar daripada T tabel yang mana kita dapat simpulkan T hitung itu adalah 0, daerah kritisnya itu adalah T hitung ya T hitungnya adalah 0,610 dan juga T tabelnya adalah 1,711. Nah, di sini keputusannya kita gagal menolak H0 dan juga terima H0. Kita tolak H1 karena tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa umur busi A itu lebih panjang daripada standar 369 hari. Nah, kita masuk ke uji busi pada produk B. Nah, pada produk B ini kita sama untuk T tabelnya itu kita menggunakan hal yang sama. Nah, kita langsung masuk ke T hitung aja karena sama dengan konsepnya pada produk A tadi. Nah, rumus T hitung kita juga sama. Nah, kita masuk ke 400 atau nilai rata-rata dari umur produk B tadi dikurang 390 dan juga 67 per 67,44 dibagi akar 25. Maka didapatkannya hasil 24,76 per 13,48 dan juga nilai T hitungnya itu adalah sebanyak 1,836 dan T tabelnya adalah 1,711. Nah, di sini kita bisa dapatkan daerah kritisnya itu 1,836 lebih besar daripada 1,711. Jadi kita di sini menolak H0 dan terima H1 karena kita terima H1 karena cukup bukti untuk mengatakan bahwa umur busi B itu lebih panjang daripada standar 390 hari. Nah, di sini
Untuk pencarian, saya sedikit sarankan untuk pencarian rumus T hitung itu kita menggunakan kalkulator saintek agar lebih memudahkan kita dalam menghitungnya. Baiklah, masuk ke slide berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan untuk tugas besar saya ini. Mungkin jika masih banyak kesalahan dalam video saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga saya ucapkan terima kasih karena atas perhatiannya pada telah menonton video saya ini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.